2, 3. Langsung mulai. Udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya dalam kajian kitab Ummul Barohin. Semoga di hari ini, di kesempatan ini, kita terus senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, tentunya dengan mengisi kegiatan Ramadan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti mengaji ini, tentunya dengan niat lillahi ta'ala. Sebelum itu, mari kita bacakan dulu Fatihah kepada pengarang kitab Muhammad Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pengarang kitab Ummul Barohin. Semoga dengan ilmu beliau kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini sedikit refresh kembali pembahasan yang kemarin, bahwa pembahasan kemarin lebih berfokus kepada mengenal sosok Imam Sanusi. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu prinsip apa saja yang ada pada ilmu akidah atau ilmu tauhid ini. Karena setiap ilmu, setiap fan ilmu, disiplin ilmu ya, memiliki prinsip-prinsip dasar yang kita kenal dengan nama Mabadi Ashrah, 10 prinsip dasar yang menggambarkan suatu ilmu, sehingga dengan prinsip tersebut kita bisa mengetahui ilmu itu, kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ilmu tersebut, maka dikenal dengan Mabadi Ashrah. Apa saja Mabadi Ashrah itu? Dikatakan oleh ulama, inna mabadi kulli fanin ashrah, al-haddu wal maudu'u thumma thamrah, wa nisbatun wa fatluhu wal wadi, wal ismul istimdadu hukmus syari, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, wa mandarol jami'ah hadha syarafa. Bahwa prinsip ilmu, setiap ilmu apapun itu, ilmu apapun pasti ada prinsipnya. Yang pertama adalah al-had. Al-had itu artinya definisi, pengertian. Kemudian ada al-haddu wal maudu, pembahasan, objek kajian. Kemudian as-samrah, manfaatnya apa saja, kemanfaatannya, kegunaannya. Terus al-ismu, kemudian nama. Kemudian al-istimdad, pengambilan dasar ilmu itu dari apa. Kemudian hukum syari, hukum mempelajari ilmu itu apa. Kemudian masail, permasalahannya apa saja yang akan dibahas oleh ilmu itu. Namun kata di bait selanjutnya mengatakan, kalaupun tidak bisa menjelaskan 10 prinsip itu, paling tidak wa mandarol jami'ah hadza syarafa, wal paling tidak dia bisa menjelaskan tiga hal, yaitu definisi, pengertian ilmu itu, kemudian dan juga kegunaannya, kemanfaatannya, serta objek kajiannya. Ilmu apapun itu ya, ini berlaku bagi semua ilmu.
Jadi ketika kita ingin belajar, sebaiknya kita mengetahui dulu apa pembahasan ilmu tersebut, apa titik fokus pembahasan ilmu tersebut. Jadi misalkan kita belajar ilmu politik itu apa? Nah, di situ ada definisinya, pengertiannya. Lalu objek kajiannya apa saja? Tujuannya apa? Jadi kita mengetahui maksud dari ilmu itu. Itu yang dikenal dengan prinsip ilmu mabadi asyrah, prinsip dasar. Jadi luar biasa, ulama begitu sangat jeli dalam merumuskan prinsip tersebut, sehingga kita ketika belajar kita tahu tujuan dari ilmu itu ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai prinsip ilmu tauhid. Apa saja ilmu tauhid itu, prinsip-prinsip dasarnya apa saja. Yang pertama dimulai dari definisi ya. Definisi ilmu tauhid yang pernah saya baca itu sangat banyak sekali. Para ulama dengan ibarat mereka sendiri-sendiri banyak menyampaikan definisi ilmu tauhid dengan berbagai macam redaksi. Tetapi setelah saya melihat memilah-milah definisi tersebut, ada dua definisi yang saya kira perlu untuk disampaikan. Yang pertama, ma huwa ilmu tauhid. Definisi pertama adalah ilmu tauhid adalah ilmun yubhatsu fihi anil ma'lum min haitsu isbatul aqaid ad-diniyah wa wasailuha. Ini definisi pertama. Yaitu apa? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang al-ma'lum, sesuatu yang diketahui. Min haitsu isbatul aqaid ad-diniyah. Dari segi menetapkan akidah-akidah atau mengokohkan akidah-akidah agama serta perantara-perantara yang dapat menyampaikan kepadanya. Kalau kita perjelas lagi ya, yang dimaksud ilmu yang membahas tentang segala sesuatu, al-ma'lum, yang diketahui. Maksudnya al-ma'lum itu apa? Jadi ada Syekh Abu Ad-Daqqaq pernah yang memiliki kitab Qaulus Sadid fi ilmi tauhid. Beliau mengatakan al-ma'lum di situ mencakup al-maujud wal ma'dum, sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada juga. Maksudnya gimana? Jadi begini. Ilmu tauhid itu adalah sesuatu yang membahas segala sesuatu al-ma'lum, yang diketahui. Yang diketahui itu kalau kita lihat itu secara umum sangat umum sekali. Bisa mencakup sesuatu yang memang wujudnya ada atau tidak ada, al-ma'dum. Saya kasih contoh, misalkan Irfan Afandi. Ya, saya contoh misalkan ya. Bisa nggak Irfan Afandi itu sebagai objek dari kajian ilmu tauhid? Bisa. Dari sisi apa kita akan membahas apa? Kepalanya berpikir. Dia bisa menjadi objek kajian ilmu tauhid. Karena dia termasuk al-ma'lum, sesuatu yang diketahui. Dan dia wujud, ada. Keberadaannya itu ada, eksis gitu. Nah, kalau tidak diteruskan, misalkan ilmu yang membahas segala sesuatu, maksudnya apa segala sesuatu kan? Perlu penambahan, perlu keterangan. Maka ada frase selanjutnya, min haitsu isbatul aqaid ad-diniyah. Yang mana tujuannya itu, haitsiyatnya, tujuannya adalah supaya mengokohkan akidah-akidah agama. Jadi ketika kita membahas sosok Irfan itu, membahasnya dalam segi akidah gitu. Mengapa dia ada? Mengapa dia terlahir di bumi? Siapa yang menciptakannya? Jadi kalau dilihat dari berhenti sampai al-ma'lum saja itu masih umum. Tapi ketika dilanjutkan min haitsu isbatul aqaid, artinya melihat dari tujuannya, yaitu agar mengokohkan, maka dia bisa menjadi objek kajian ilmu tauhid. Contoh lagi, ilmu alam semesta ini. Alam semesta bisa jadi, seluruh alam semesta ini bisa jadi apa? Bisa jadi objek kajian ilmu tauhid. Kenapa? Karena dia bisa menghantarkan kepada tauhid, kepada Tuhan. Misalkan kita ketahui ya, atau ini bisa juga bolpen atau pensil ya. Pensil ini atau bolpen ini kita lihat
dia itu terbentuk atau terbuat dari sesuatu yang sangat rapi, dan dia bisa juga dipakai untuk menulis, dan dia bisa sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Ketika kita melihat ini, pasti dalam otak kita akan terbesit bahwa pulpen ini atau pensil ini pasti ada yang menciptakan. Jadi dari situ kita akan berkesimpulan bahwa kita lihat alam semesta ini, kita lihat alam dunia ini begitu rapi, begitu indah, begitu sangat luas. Pasti ada yang menciptakan di balik semua itu. Tentu maka kita akan sampai kepada Tuhan, kepada natijah, kesimpulan bahwa setiap alam semesta, setiap hal yang dibuat, yang tercipta, itu pasti ada yang menciptakan. Jadi semua pembahasan, maka definisi yang pertama ini lebih mencakup luas ya, mencakup luas. Artinya semua hal itu dapat menjadi pembahasan ilmu tauhid. Dari segi dia, dari tujuannya adalah tujuannya agar mengokohkan akidah. Banyak lagi. Misalkan ya manusia itu bisa jadi objek kajian ilmu tauhid. Dan juga bisa menjadi objek kajian seluruh ilmu ya. Misalkan kalau ilmu pengetahuan alam atau anatomi ya, itu manusia dibahas dalam perspektif dia itu sebagai anatomi gitu. Atau manusia itu juga dibahas dalam aspek kejiwaannya, maka itu termasuk pembahasan ilmu psikologi gitu. Nah, sekarang ilmu tauhid ini apa pembahasannya? Jadi dia membahas manusia dari segi mengapa ia terlahir, dia diciptakan oleh siapa, sehingga dia eksis di dunia ini. Jadi itulah tujuan pembahasan. Makanya Syekh Abu Ali Ad-Daqiq itu menerangkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmun yabhasu anil ma'lum min haitsu isbatul aqaid ad-diniyah wa wasailuha. Jadi menetapkan ilmu yang membahas tentang segala sesuatu. Karena ilmu tauhid itu mencakup segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini kan masih umum nih. Mencakup hal yang ada di sekitar kita, yang ada wujudnya atau yang tidak ada. Beliau memaparkan bahwa menjelaskan kembali al-ma'lum situ mencakup hal yang ada dan tidak ada. Hal yang ada jelas kita tahu kan yang tadi, apa yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana dengan al-ma'dum? Sesuatu yang tidak, ini mungkin perlu penambahan, perlu penjelasan yang lebih. Al-ma'dum situ sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ini kenapa kok bisa menjadi pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam? Karena sesuatu yang tidak ada itu, meskipun wujudnya tidak ada, paling tidak dia bisa menjadi sebuah konsep. Al-mafhum ya, mafhumnya, konsepnya sebagai konsep. Contoh saja, misalkan sekutu Tuhan. Sekutu Tuhan itu kan dalam kenyataannya tidak ada. Menurut kita kan tidak ada sekutu Tuhan itu sebenarnya. Dalam wujudnya tidak ada. Tetapi bisakah dia menjadi objek kajian ilmu tauhid? Hanya sebatas dia sebagai konsep. Tentu saja bisa. Dalam nanti kita akan membahas tentang wahdaniyah. Wahdaniyah itu akan membahas bagaimana sifat Tuhan, kehasaan Tuhan yang jauh dari yang tidak ada bandingannya, tidak ada syariknya. Kan seolah-olah kita menganggap ada syariknya gitu. Ada syariknya yang kita coba membahas, padahal wujud aslinya tidak ada, eksistensinya tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ma'dum sebagai konsep ya. Banyak lagi. Pokoknya yang pandangan-pandangan kita yang tidak ada sebenarnya, kenyataannya itu tidak ada, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa menjadi objek kajian ilmu tauhid. Itu yang dimaksud dengan al-ma'dum, al-mawjud dan al-ma'dum. Jadi sudah jelas ya, itu definisi pertama. Itu namanya definisi analitik atau esensialis. Namanya ta'rifun bil had. Dalam mantik itu ada dua tarif ya, ada dua definisi. Yang pertama ta'rifun bil had, yang kedua ta'rif bil rasm. Ta'rifun bil had itu lebih kepada esensi atau maudu'nya, objek kajiannya. Itu namanya ta'rif bil had. Ciri-cirinya apa? Rumusnya apa? Ya, fa dengan jin sun bait
rumusnya jinsun bait plus faslun qarib. Itu nanti kita akan beda pembahasan, beda ilmu, tapi sedikit kita mencoba untuk melirik ilmu mantik karena memang sangat berkaitan. Kemudian yang kedua ada namanya definisi yang kedua ya. Definisi kedua ilmu tauhid itu adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu fi isbatil aqaid wa iradil hujaj ad-diniyah. Ilmun yuqtadaru ma'ahu isbatul aqaid wal hujaj ad-diniyah wa dafu anisyubah. Jadi definisi kedua adalah ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya kita akan mampu untuk menetapkan akidah, memperkokoh akidah, dan juga menyampaikan, melampirkan argumen-argumen dan menolak syubhat-syubhat yang ada. Kita coba lihat, kita perhatikan definisi kedua ini ya. Ini yang sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa definisi ini adalah definisi yang menitik beratkan kepada kemanfaatan. Maka dia akan termasuk definisi yang ta'rifun bir rasm. Ta'rif bir rasm itu artinya yang lebih menitik beratkan kemanfaatan. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya maksudnya manfaatnya kita akan mampu menetapkan mengokohkan akidah dan menyampaikan argumen-argumen yang kuat demi menolak syubhat-syubhat yang ada. Jadi itu definisi kedua ini lebih kepada menitik beratkan kemanfaatan. Jadi ini termasuk definisi yang ta'rifun bir rasm. Ta'rifun bir rasm itu rumusnya apa? Jinsun bait plus khosoh. Jadi bukan esensialis ya. Ta'rif bir rasm itu arti yang kerennya itu definisi deskriptif, gambaran saja, deskriptif, tidak definisi yang menggambarkan esensi sesuatu. Banyak ya, karena memang banyak ilmu-ilmu yang didefinisikan secara definisi yang deskriptif, ta'rif bir rasm, karena memang sulit mendefinisikan secara esensi, itu memang sulit, butuh pemikiran yang sangat lama, sehingga kebanyakan ilmu-ilmu itu lebih menitik beratkan kepada ta'rif bir rasm atau ta'rif deskriptif. Jadi itulah definisi dari ilmu tauhid itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian setelah al-had itu definisi sudah. Al-had wal maudu'u. Kemudian maudu'nya, objek kajiannya apa? Tadi sudah kita bahas bahwa al-maudu'nya adalah segala sesuatu. Di samping segala sesuatu juga objek kajian yang sering disebutkan atau dituliskan oleh para ulama teolog mutakallimin dalam kitab-kitabnya itu sebenarnya terangkum kepada 3 hal. Ada yang hanya mencukupkan 2 hal, ada yang menambahkan menjadi 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah objek kajiannya adalah al-masailul ilahiyat, masalah-masalah ketuhanan, mulai dari sifat-sifat Tuhan yang wajib, mustahil, jaiz, dan seterusnya. Kemudian yang kedua an-nubuwat, masalah-masalah kenabian juga. Jadi perlunya membahas tentang kenabian, karena apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang kan banyak yang mengaku dirinya menjadi nabi, bahkan memiliki pengikut juga gitu, pengikut juga yang sangat banyak. Hal itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengapa mereka kok bisa terpengaruh dengan ajaran seperti itu? Disinilah pentingnya ilmu tauhid ini, karena dia juga akan membahas definisi nabi, maksudnya siapakah nabi itu, siapakah ciri-ciri nabi itu. Jadi dengan kita mengetahui, mempelajari ilmu ini, maka insya Allah akidah kita akan terjaga dari hal-hal tersebut. Kemudian masalah yang ketiga yang dibahas yang menjadi pembahasan ilmu tauhid juga adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat itu artinya hal-hal yang, atau dalam bahasa lain dikatakan al-mughayyabat. Al-mughayyabat, hal-hal yang gaib, seperti nanti ketika kita
ketika seseorang meninggal, ketika seseorang wafat, dia akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, kemudian dia akan berjalan di siratul mustaqim, jusur al-mumtad, jembatan yang panjang dan seterusnya. Nah, hal-hal itu adalah bersifat al-ghaibiyat. Itulah yang menjadi objek kajian ilmu tauhid. Nah, hal-hal yang gaib itu memang menjelaskannya dengan secara rasional memang sulit ya, memang sulit, bahkan tidak mungkin, karena memang hal yang ghaibiyat atau yang samiyat itu jalannya adalah memang harus dipercaya. Makanya kenapa disebut samiyat, karena la sabila ila imanihi illa minan naqli atau minas samiyat. Karena sesuatu hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak sulit dijelaskan secara akli atau rasional, itu bukan berarti dia bertentangan dengan akal ya. Jadi ini menarik, tidak mesti sesuatu yang bertentangan dengan akal itu, atau tidak mesti sesuatu yang di luar akal itu bertentangan dengan akal. Harus dibedakan ya. Ada namanya Allah ma'qul, ada namanya fauqul ma'qul. Jadi ada yang namanya irrasional, ada namanya suprarasional. Suprarasional itu artinya apa? Bukan domainnya akal. Jadi adanya malaikat, adanya adanya jin dan hal-hal yang gaib itu bukan berarti dia bertentangan kepada akal kita, rasional kita. Itu namanya bukan domainnya, memang itu bukan domainnya akal, bukan wilayahnya akal kita. Makanya dalam prinsip, bagaimana kita tahu kalau itu memang bukan domainnya akalnya? Karena memang bukan domainnya dan bukan pembahasan yang ada. Jadi, dan juga dia tidak bertentangan. Kalau kita kenal dalam ilmu mantik itu ada 3 hal prinsip ya, 3 hal prinsip yang harus diketahui. Yang pertama adalah mabda'ul huwiyah, artinya prinsip law of identity. Jadi identitas sesuatu itu harus diketahui. Maksudnya kalau A itu bukanlah B, ya B bukanlah A, karena memang esensinya berbeda. Kemudian ada yang kedua, mabda'u adamit tanakut, law of non contradiction. Jadi tidak ada kontradiksi. Misalkan ya kontradiksi antara hidup dengan mati, itu hal yang kontradiksi, tidak bisa disatukan. Atau bergerak dengan diam, tidak bisa disatukan, itu kontradiksi. Maka akal pun menolak. Karena kenapa? Karena kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu yang hidup atau sesuatu yang bergerak kemudian dalam waktu itu juga dia diam. Tidak mungkin, karena sesuatu yang berlawanan pasti bertentangan. Yang ketiga adalah prinsip mabda'u raf'u thalis al-marfu, athalitsul marfu, mabda'u thalithul marfu, law of exclude middle kalau bahasa Inggrisnya, law of exclude middle ya. Artinya tidak ada pihak yang ketiga. Maksudnya kalau mati hidup, antara mati dan hidup tidak ada pilihan ketiganya. Akal tidak menerima. Kalau tidak mati ya pilihannya hidup. Kalau nggak hidup ya pasti mati gitu. Jadi hal-hal gaib itu tidak bertentangan dengan hal semua itu. Coba nanti kita pikirkan sendiri mungkin apa perbedaannya fauqal ma'qulat dengan la ma'qul, yang irrasional dengan suprarasional. Itu pasti panjang lebar pembahasannya. Saya tidak mau terlarut dalam hal itu. Kemudian itulah 3 pembahasan ya. Pertama ilahiyat, nubuat, kemudian samiyat. Tapi nanti seterusnya akan tercampur dengan pembahasan falsafat juga, kadang-kadang pada masa kebelakangan itu tercampur dengan masalah falsafat. Kemudian yang ketiga, manfaatnya. Al-maudu al-had wal maudu summa samroh, artinya kegunaannya, manfaatnya. Seperti kita singgung tadi ya, bahwa pembelajaran ilmu kalam ini sebagaimana definisi yang kita paparkan tadi, bahwa kegunaannya adalah untuk mengokohkan akidah kita, mengokohkan keimanan kita, dan juga tidak hanya berhenti di situ ya,
tidak hanya berhenti di situ, juga kita mampu menyampaikan argumen-argumen tentang ketuhanan sehingga kita dapat menolak atau menghindari dari syubhat-syubhat yang ada. Itu kegunaan dari manfaat ilmu tauhid. Jadi sangat besar sekali ilmu tauhid ini. Tidak hanya bermanfaat untuk menolak syubhat ya. Apalagi masa sekarang syubhat itu sangat banyak. Ada salah seorang filsuf, namanya itu Bertrand Russell atau David Hume ya, kalau nggak salah David Hume atau Bertrand Russell. Itu ada dia dalam filsafatnya itu dia meragukan tentang keadilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu ada, dia syubhatnya seperti ini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa keburukan, kemiskinan, kemudian bencana alam, musibah, wabah corona misalkan ya, itu terjadi padahal Tuhan itu sangat menciptakan manusia demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Pasti berarti kalau hal itu keburukan itu ada, berarti Tuhan itu tidak ada. Jadi syubhatnya seperti itu. Itu lumayan kan, syubhat bisa agak menggoyahkan. Jawabnya itu agak sulit. Ya paling mungkin kita akan membahas itu ada hikmahnya. Lalu dia akan mempertanyakan hikmah itu seperti apa. Hikmah itu, tolak ukur hikmah itu sendiri apa. Jadi kadang-kadang dia menyampaikan itu syubhat-syubhat itu tidak bukan hal-hal sepele ya. Itu memang hasil dari penelitian dia, hasil dari kontemplasi dia, sehingga dia menyimpulkan hal seperti itu. Itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Itu dalam teori dia itu udah bernama teodisi. Theo artinya Tuhan, disi itu artinya keadilan. Jadi mempermasalahkan keadilan Tuhan. Nah, bagaimana kita menjawab hal-hal itu, syubhat-syubhat itu ya tentu dengan mempelajari ilmu kalam ini, ilmu tauhid ini, sehingga kita mampu memberikan jawaban, argumen tentang ketuhanan. Kemudian juga manfaat ilmu tauhid itu tidak hanya memberikan kita segudang argumen mengenai tentang ketuhanan, itu juga kemanfaatannya adalah memberikan kita ruang untuk berpikir, bersikap kritis sehingga kita tahu argumen-argumen ulama yang sangat rapi, sangat bagus, memiliki muqaddimah yang rapi, dan juga natijahnya juga menghasilkan natijah yang tidak kalah menarik. Dari situ kita akan belajar bahwa bagaimana merangkum sebuah argumen yang bagus sehingga dapat dipahami, sehingga dapat menjadi argumen yang kuat. Itu dari situ kita akan belajar nanti. Kemudian juga manfaat yang lain, ilmu ini akan memberikan kita keikhlasan dalam beramal ya. Karena kita tahu bahwa amal seseorang itu dapat diterima kalau akidah dia diterima atau akidah dia benar. Jadi tidak mungkin misalkan saya sholat terus, ibadah terus, tapi pandangan saya terhadap Tuhan itu seperti makhluk gitu, seperti yang ada pada sosok gambar atau bahwa dia berjism dan lain-lain. Nah, pandangan seperti itu tentu saja keimanan atau akidah kita seperti itu tentu saja membuat amal yang kita lakukan itu sia-sia, tidak diterima. Maka betapa sangat penting ilmu ini untuk dikaji, manfaatnya sangat besar. Kemudian setelah manfaatnya al-fadlu wa fadluhu, keutamaannya jelas ya. Keutamaan ilmu tauhid adalah keutamaan yang sangat besar. Dalam kaidah ulama yang mengatakan bahwa al-ilmu syaraful ilmi yata'allaku bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu bergantung pada keutamaan apa yang menjadi pembahasan ilmu itu. Jadi ini yang perlu dicatat ya. Syaraful ilmi yata'allaku bi syarafil ma'lum. Nah, ilmu tauhid, ilmu kalam, pembahasan yang dikaji, pembahasan yang ada, yang tertera, yang tertulis di dalam ilmu akidah, itu pembahasan mengenai ketuhanan Tuhan.
wa dzatullahi huwa asyrafuz dzat, asyraful dzat, asyraful asya, dan seterusnya. Jadi zat Tuhan, kita akan membahas zat Tuhan ya, tidak main-main, berarti kita membahas zat Tuhan, yang mana zat Tuhan adalah zat yang paling mulia, tidak ada bandingan, tidak ada persamaannya. Jadi kita mempelajari ilmu tauhid, secara tidak langsung kita juga mempelajari semulia-mulianya ilmu, bukan menutup bukan mengenyampingkan ilmu yang lainnya, tetapi memang ulama semua seluruhnya sepakat bahwa ilmu yang paling mulia atau yang paling afdol itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Laduniyah, beliau mengatakan bahwa wala syakka anna afdalul ma'lumat wa a'laha wa ashrafuha wa ajalluha huwa Allah as-sani al-mubdi al-haq al-wahid fa ilmuhu huwa ilmu tauhid. Tidak ada keraguan, tidak ada yang bisa berbeda pendapat bahwa Tuhan itu adalah zat yang paling mulia, yang paling mubdi, sani al-haqul wahid. Oleh karena itu ilmu yang membahasnya pun menjadi ilmu yang mulia. Nah, jadi makanya ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu yang membahas ketuhanan itu bukanlah sesuatu yang dianggap remeh, tetapi dia adalah ilmu yang sangat mulia. Makanya ketika ada seorang yang misalkan buat apa mempelajari ilmu kalam, yang mengatakan bahwa tidak setuju dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, berarti dia tidak mengetahui bahwa belum mengenal bahwa pembahasan yang dikaji dalam ilmu kalam itu adalah pembahasan mengenai ketuhanan, yang mana Tuhan adalah semulia-mulianya zat yang tidak ada bandingannya. Makanya saya heran ya, beberapa orang ada yang mengheran-herankan, kamu belajar tauhid pakai kitab apa? Kitab Imam Sanusi misalkan, kitab tauhid, ilmu kalam. Kenapa nggak langsung dari Al-Quran dan seterusnya? Padahal kan Imam Sanusi sendiri membahas sifat-sifat Tuhan dan lain-lain juga. Jadi sangat keliru. Bahkan dia menolak mentah-mentah ilmu kalam ya. Padahal seluruh ilmu itu, kata Imam Ghazali juga, seluruh ilmu itu sebenarnya baik. Bahkan ilmu sihir pun, kata Imam Ghazali. Sebagaimana dia dalam kitabnya ini, Risalah Laduniyah, beliau mengatakan, fa'alam annal ilma syarifun bidzatihi ghairu nazri ila jihatil ma'lum. Hatta inna ilma sihra syarifun bidzatihi wa in kana batilan. Jadi ilmu sebagai ilmu itu hal yang mulia meskipun tanpa dilihat ghairu nazrin ilal ma'lumah atau ila jihatil ma'lum, tanpa melihat pembahasan apa yang dibahas. Karena memang ilmu sendiri itulah ilmu yang sesuatu yang mulia. Apa alasannya? Wadzalika anal ilma diddul jahl wal jahlu min lawazimi zulmah wa zulmah min haizis sukun wa sukun qaribun minal adam. Selesai. Jadi ilmu itu ibarat cahaya. Cahaya lebih baik daripada kegelapan. Kegelapan akan menyebabkan kehancuran akan menyebabkan ketiadaan. Jadi orang yang mengetahui sesuatu, mempelajari sesuatu, mencari ilmu, itu secara tidak langsung dia mendapatkan kemanfaatan tersendiri gitu, meski tanpa melihat apa yang dibahas ya. Terlebih beliau mengatakan, Imam Ghazali, ilmu sihir saja itu bisa manfaat loh. Hanya saja kita tergantung kembali kepada orang yang mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu itu diamalkan untuk hal yang buruk, tentu saja menjadi hal buruk. Kalau ilmu sihir itu dipelajari untuk menolak sihir itu, maka ilmu itu menjadi ilmu yang mulia atau ilmu yang syarifun bidzati. Jadi setiap segala ilmu ya, apalagi ilmu kalam yang mempelajari ketuhanan yang sangat mulia, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas ilmu, apapun ilmu itu yang kita pelajari, semua baik, semua ada kebaikannya tersendiri dan memiliki kemanfaatan. Jadi jangan kita merasa wah, belajar ini tidak ada gunanya. Tidak mungkin, pasti ada gunanya. Meskipun kegunaannya itu tidak
akan berdampak secara langsung atau mungkin nanti akan ada di kemudian hari. Kemudian keterkaitan setelah tadi wafat luhu al-hadwal maudu'u tsumma samrah wafat luhu wanis batun. Apa keterkaitan? Nisbatnya keterkaitan ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lain apa? Ilmu tauhid, kita ketahui bahwa ilmu tauhid itu membahas tentang hal-hal yang esensi seperti tentang ketuhanan, kenabian, hal-hal yang mengangkut keimanan kita. Yang mana keimanan dalam Islam itu, keimanan adalah hal-hal yang usul, hal-hal yang wajib, hal-hal yang primer. Sedangkan fikih itu pembahasan mengenai tentang furu'iyat, hal-hal yang bercabang, maksudnya di bawah daripada usul. Nah, keterkaitan ilmu tauhid dengan seluruh ilmu itu sangat berkaitan. Sebab begini, sebelum kita membahas ilmu tafsir, sebelum kita membahas ilmu hadis, sebelum kita membahas Al-Quran yang mana akan memunculkan ilmu tafsir, tunggu dulu. Sebelum itu kita ketahui dulu apakah Al-Quran ini adalah kalamullah. Itu domainnya ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang membahas apakah Al-Quran itu kalamullah, itu domainnya ilmu tauhid. Jadi sebelum Anda membahas bahwa tafsir sekian dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran sekian, tunggu dulu, Al-Quran itu kita pastikan dulu apakah kalamullah atau tidak. Begitu juga misalkan hadis-hadis itu sebelum kita membahas hadis itu ahad, sahih dan lain-lain, kita pastikan dulu benar enggak Nabi Muhammad itu nabi, misalkan. Jadi yang membahas keterkaitan yang sangat primer dan semuanya itu kembali kepada ilmu tauhid. Jadi dia membahas asal usul mula, karena dia memang makanya disebut dengan usuluddin. Usuluddin artinya pondasi atau pokok-pokok dalam agama. Jadi dia inilah keutamaannya atau keterkaitan ilmu tauhid. Kemudian setelah keterkaitan wanis batun, yang selanjutnya adalah al-wadi', peletak dasar. Siapa yang menciptakan ilmu ini? Sudah berapa menit? Ingatin ya. Al-wadi' wanis batun wal wadi', peletak dasar ya, peletak dasar. Wadi itu artinya peletak dasar. Siapa yang pertama menciptakan pertama kali ilmu tauhid, ilmu kalam? Mungkin saya akan cerita sedikit ya. Jadi ilmu tauhid, sebelum lahirnya ilmu tauhid itu, apakah prinsip-prinsip sesuatu yang ada di apa yang diajarkan oleh ilmu tauhid ini, apakah sudah ada sejak zaman Rasulullah? Tentu saja sudah ada. Jadi ketika zaman Rasulullah, para sahabat tidak mempermasalahkan hal-hal akidah. Kalaupun ada, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Sehingga tidak ada fitnah ketika itu, fitnah tentang akidah, tidak ada fitnah tentang kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga ketika itu belum ada dibutuhkannya kaidah untuk menjaga akidah kita. Sehingga beriring waktu, hingga para sahabat seterusnya sampai kepada Imam Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari tidak membuat akidah baru. Jadi peletak dasar. Jadi harus dilihat peletak dasar ilmu tauhid atau ilmu akidah itu dilihat dari dua hal. Pertama, dari segi dia di penerapannya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan Nabi ya, seluruh Nabi, tidak hanya Rasulullah ya, maaf, seluruh sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu semua tauhid semua. Menerapkan konsep-konsep tauhid. Karena Islam itu tidak hanya terbatas pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Salah, saya kira definisi yang menyampaikan bahwa Islam itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak, menurut saya itu
Islam itu sudah dibawa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan apa itu ayatnya, wa tawaffani apa, wa alhiqni bis sholihin, fatawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Jadi doanya Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf nggak salah ya, itu berdoa fatawaffani musliman, jadi wafatkan aku dalam keadaan muslim. Jadi Islam sudah ada sejak zaman sejak Nabi Adam diturunkan sehingga sampai kepada Rasulullah. Jadi saya kira pengertian tentang Islam, bahwa Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad, itu saya rasa kurang mencakup semuanya, karena memang Islam sudah ada sejak zaman para nabi dahulu, ajarannya ada sehingga sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi peletak dasar adalah Rasulullah atau Allah SWT. Peletak dasarnya kalau dilihat dari sejarahnya adalah Allah SWT sendiri yang meletakkan dasar-dasar prinsip tauhid itu. Kemudian yang kedua juga harus dilihat kalau dilihat secara manhaji atau ilmu, maka peletak dasar yang pertama kali adalah oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri yang meletakkan manhaj prinsip-prinsip ilmu tauhid ya di dalam kitabnya. Jadi harus dilihat secara historis, juga dilihat secara manhaj. Yang kemudian setelah wal wadi wal istimdad wal ism nama ilmu tauhid itu atau ilmu akidah ini ada berbagai macam. Ada yang mengatakan ilmu tauhid. Karena kenapa tauhid? Karena berdasarkan wahada yuwahidu, artinya mengesahkan Tuhan. Karena tujuan dari ilmu adalah mengesahkan Tuhan. Ada juga namanya ilmu al-aqidah. Aqidah artinya mengikat. Mengikat apa? Mengikat kebenaran. Jadi mengikat kebenaran yang kita percayai. Maka kita mempelajari ilmu ini demi mengikat kebenaran yang kita percayai. Namanya disebut ilmu aqidah. Yang ketiga disebut juga sebagai ilmu fiqhul akbar ya, fiqhul akbar ini yang sering dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah. Fiqhul akbar artinya fikih yang kubro, fikih yang mikro itu kecil ya, mikro kecil, makro, fikih makro yang besar, maksudnya fikih yang membahas tentang hal-hal yang besar, yang primer, disebut dengan fiqhul kubro. Fiqhul sugro itu fikih yang biasa kita amalkan, bisa kita pelajari, itu fikih sugro. Kemudian ada juga yang mengatakan ilmu ini adalah disebut dengan ilmu kalam. Paling populer ilmu kalam ya. Kenapa disebut ilmu kalam? Nah, ini panjang ceritanya sebenarnya. Saya nggak tahu nih waktunya udah berapa menit nih. Ya menit. Serius. Jadi ilmu kalam ini kenapa disebut ilmu kalam? Ada beberapa alasan ya. Disebut ilmu kalam pertama adalah kenapa? Karena ilmu yang membahas, karena setiap pembahasannya para ulama dulu ketika menulis ini menyebutkan al-kalamu fi sifatillah, al-kalamu fi sifatil mustahilat, al-kalamu fi sifatil jaizah. Jadi setiap pembahasan disebut al-kalam, makanya oleh karena itu disebut dia sebagai ilmu al-kalam. Karena dia setiap pembahasan disebut al-kalam gitu. Yang kedua, ada juga mengapa disebut ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu pembahasan al-kalam sendiri ya, dalam ilmu tauhid itu pembahasan yang sangat lebar, pembahasan yang sangat menyita perhatian para ulama teolog. Sejarahnya panjang ya, secara singkat saja. Ketika pada masa dinasti Abbasiyah itu kan ada kelompok yang bernama Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah yang mana dipelopori oleh tokohnya Imam Ahmad bin Hambal tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetapi Al-Quran itu adalah qadim. Itu kan masalah Al-Quran, yaitu kalamullah yang menyita banyak perhatian para teolog ketika itu, para ulama mutakalim, sehingga ilmu ini disebut ilmu kalam. Karena paling banyak menyita perhatian pembahasannya ya tentang kalamullah, disebut dengan ilmu kalam. Jadi sebenarnya saya mau membahas tentang perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah ini mengenai ilmu kalam ini ya. Tapi waktunya sebenarnya panjang lebar.
dan Mu'tazilah yang mana ketika itu menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah, kenapa meyakini Al-Quran itu adalah makhluk? Kata Syekh Ramadan Buti, perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah itu sebenarnya bukan perbedaan yang substansi ya, bukan perbedaan yang substansial, tetapi hanya perbedaan yang sederhana sebenarnya dalam masalah itu ya, masalah kalam ya. Masalah kalam mengapa tidak substansi? Karena begini, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri sebenarnya juga meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk sebenarnya. Begitu juga Mu'tazilah. Tetapi bedanya di mana? Perbedaannya di mana? Perbedaan yang ada itu. Yang perbedaannya adalah Ahlussunnah hanya meyakini bahwa adanya kalam nafsi dan kalam lafzi. Itu saja. Jadi kalam nafsi itu menurut Ahlussunnah, kalam nafsi itu kalam yang sifatun qaimatun bidzatillah, sifat yang melekat pada zat Allah. Maksudnya kalam nafsi itu yang mana dia tidak berupa huruf dan suara. Sedangkan kalam lafzi yang ada yang kita baca Al-Quran ini, Al-Quran dalam yang kita baca sehari-hari itu disebut kalam lafzi karena dia menunjukkan sesuatu sebagai dalun, petunjuk dari madlul, maksudnya kalamullah itu sebenarnya itu yang menjadi sebenarnya pendapat mengenai kalam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kalau Mu'tazilah tidak meyakini adanya kalam nafsi. Semua itu yang ada ini adalah kalam hadis atau makhluk. Kalamullah itu adalah makhluk kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu sebenarnya ada beberapa alasan di balik fatwa itu sebenarnya. Kalau kita melihat ya. Kenapa? Karena alasan yang pertama adalah Mu'tazilah itu menganggap Al-Quran itu makhluk karena mereka tidak meyakini adanya sifat kalam, tetapi meyakini sifat ilmi dan iradah. Kalaupun kalam nafsi itu dianggap, itu bukan kalam, tetapi itu kembali kepada sifat ilmu atau iradah. Allah. Ilmu iradah. Kemudian yang kedua alasannya, Mu'tazilah ini khawatir ingin membela agama Islam gitu. Sebab begini, ada dalam teori Kristen yang beranggapan bahwa Nabiullah Isa itu adalah kalamullah yang berwujud. Jadi kalamullah yang ada, yang tajassud, yang berwujud. Jadi Allah berbicara, berkalam itu dalam wujudnya adalah wujud Nabi Isa alaihissalam. Jadi Kristen meyakini seperti itu ya. Jadi sifat berwujud kepada makhluk, tajassud. Dalam istilahnya itu dikenal dengan anthropomorphism. Jadi sifat menjelma menjadi makhluk. Sehingga Mu'tazilah mewanti-wanti, mengkhawatirkan hal itu. Takut dari dalam golongan Islam meyakini bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu adalah makhluk, dikhawatirkan akan sama akidahnya dengan Kristen, Masihi, karena Masihi menganggap Isa kalimatullah. Apa ayatnya itu? Kalimatu alqaha ila Maryam. Jadi Isa itu kalimat Allah, firman Tuhan yang berwujud makhluk. Jadi sehingga latar belakangnya bagus, latar belakang Mu'tazilah itu bagus sebenarnya. Agar tidak membela agama. Tetapi ketika itu karena dibalut dengan politik ya, yang sebenarnya masalah itu hanya masalah tidak substansi, tetapi dibalut dengan politik sehingga memberikan dampak yang sangat besar. Tersiksanya para ulama, diantaranya ada Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Jadi harus diketahui juga jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu substansi, hanya saja dilebih-lebihkan ketika itu karena memang berkaitan dengan politik ketika itu. Mu'tazilah sebagai mazhab resmi yang dianut oleh negara tersebut. Dari inilah perbedaan yang signifikan. Maka kenapa disebut ilmu kalam, karena pembahasan kalam atau ilmu tauhid itu menyita perhatian banyak orang, makanya disebut dengan ilmu kalam. Yang terakhir, mengapa alasan dikatakan ilmu kalam? Karena ilmu kalam ini atau ilmu tauhid ini, dengan kita mempelajarinya,
dia akan memberikan dampak pada kita yang mempelajari itu, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berbicara di masalah-masalah akidah. Maka disebut kalam, mampu memberikan kemampuan kita dalam berbicara mengenai masalah-masalah Tuhan. Jadi begitu kurang lebih penamaan mengapa disebut ilmu kalam ya. Kemudian terakhir yang ke selanjutnya ya, udah berapa menit nih? 1 menit. Kemudian wal ismu wal istimdadu. Wal ismu wal istimdadu. Istimdadu artinya apa? Sumber pengambilannya di mana ilmu tauhid ini? Sumber pengambilannya dari mana? Dari mana? Tentu saja dari Al-Qur'an was sunnah. Hanya saja lebih banyak tidak menutup juga pengambilannya itu dari dalil rasional atau kaidah-kaidah mantikiyah dari akliyat-akliyat. Maka tentu saja dia berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang ke-9 hukum syari, hukum mempelajarinya, wal istimdadu hukum syari. Bagaimana hukum mempelajarinya? Ini panjang lebar sebenarnya ya. Ada sekelompok yang mengatakan mempelajari ilmu kalam atau ilmu tauhid itu terlarang. Sebab apa? Ada beberapa sebab. Kemudian ada juga kelompok yang bahkan mewajibkan mempelajari ilmu kalam, ada beberapa sebab juga. Ini nanti mungkin saya akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, Kemudian yang terakhir sudah ya? 10. Terakhir itu masailun ya. Wal hukmu syari masailun. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Masailun, masalah-masalah yang dikaji. Masalah-masalah yang dikaji ini tentu saja sangat banyak ya. Di antaranya adalah masalah-masalah tentang ketuhanan yang berkaitan dengan al-wajibat, hal-hal yang wajib, apa-apa saja yang wajib, sifat-sifat yang wajib, baik yang sifat wajib pada Tuhan maupun pada Nabi. Jadi itu menjadi sifat masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang kedua juga pembahasannya itu ada tentang al-mumkinat, sesuatu yang mungkin atau jais, baik itu jais pada sifat Tuhan atau jais pada sifat Nabi. Yang terakhir sifat pembahasan masalah juga yang dikaji adalah masalah al-mustahilat, hal-hal yang mustahil saja, hal-hal yang mustahil seperti sifat mustahil Tuhan, sifat mustahil Nabi dan lain sebagainya. Jadi itulah beberapa sifat atau kajian di tauhid ada. Untuk pembahasan selanjutnya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan sudah memasuki kitab ilmu tauhid ini atau kitab Ummul Barahin. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan istiqomah dalam menjalani setiap aktivitas yang bersifat ibadah. Tentu saja diniatkan ibadah, karena setiap sesuatu meskipun itu remeh atau sesuatu yang tidak kita lihat kelihatannya itu tidak besar, tetapi ketika diniatkan maka akan menjadi besar. Sekian, terima kasih atas perhatian dan para pemirsa hadirin. Semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Amin. Semoga wabah ini cepat hilang, berlalu. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Amin ya Allah. Amin. Wa atubu ilaik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.